save me, Lord. I give all that I am to you. Every day I can be a light that shines your name. And every day, Lord, I learn to stand up on your word. And I pray that I might come to know you more. You guide me in every single step I take that. But every day I can be a light into the world. Every day it's you I live for. And every day I follow after you. And every day I walk with you, my Lord. Shalom saudara semua, apa kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Saudara, keadaan hari ini mungkin nggak gampang buat kita semua. Tapi saudara harus percaya kalau kita mempunyai Yesus Kristus yang sanggup mengubah semua keadaan menjadi lebih baik. Amin. Sebelum kita menghampiri Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Kesehatan, berkat yang tercurah setiap hari baru Tuhan melingkupi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mengucap syukur Tuhan. Kami ingin membawa persembahan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Biar ibadah hari ini bisa menjadi ibadah yang luar biasa Tuhan, memberkati setiap kita yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat yang semua yang percaya katakan, amin. Mari naikkan sorak-soraimu dan bersuka cita bagi Tuhan. Dia Allah yang memberikan kemenangan kepada kita. Terlepas dari apapun yang saudara alami pada saat ini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu Tuhan, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus dia sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku hanya di dalam kuasa-Nya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. haleluya. Mari sorak-sorak bagi Tuhan. Yesus. Katakan kebenaran yang membebaskan kami Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan kami Tuhan. Hadapi segala Tapi kami tidak takut karena Engkau di sisi kami. karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus dia sumber
dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya, kemenangan dalam namanya. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya, kemenangan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, mengalir melingkupi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biar hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan memenangkan setiap kami. Biar hadirat-Mu memegangkan setiap kami Tuhan dalam kami sesak sekalipun. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari angkat suaramu, katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ya benar Bapa, Engkau Allah Immanuel Yesus. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Dengan imanmu katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah
besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari nyatakan hati kami, Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami Tuhan. Kami bertahan Tuhan karena kasih-Mu Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kami. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu
Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Shalom semuanya, sidang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali saya bisa melayani saudara semua pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memasuki mendengar dan menyimak kebenaran firman Tuhan, baiklah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tunduk, kita mau datang ke hadirat Dia yang Maha Kudus. Mari kita satukan doa kita. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan atas segala kebaikan kasih-Mu. Biarlah Engkau terus tolong kami Tuhan pada pagi ini, pada hari ini. Biarlah kasih setia-Mu terus ada bersama kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah, pemeliharaan Tuhan terlalu sempurna buat kami semua. Dan kami percaya anugerah Tuhan terus Tuhan setiap hari. Terus Tuhan memberkati kami semua. Biarlah pada pagi ini, biarlah pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Sehingga kemanapun kami pergi dan melangkah, firman-Mu menjadi rema dan kekuatan buat kami semua. Biarlah Roh Kudus, Kau taruh kebenaran firman-Mu di hati pikiran kami. Sehingga kami dibentuk dan diproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Juru selamat kami yang luar biasa. Kita semua yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat pagi semua. Tidak terasa pada bulan ini, tepat saya mengingat sekali, sudah kita melalui pandemi COVID-19 selama 1 tahun. Karena bulan Maret 2020 kemarin, saya benar-benar mengingat sekali bagaimana pandemi itu mulai memasuki Indonesia. Dan pada bulan ini tepat kita mengalami 1 tahun. Tetapi semua yang kita harus lalui dalam 1 tahun ini, saya percaya ada hal yang terbaik yang Tuhan izinkan ketika kita mengalami itu semua. Dan satu hal yang pasti, harapan itu masih ada. Harapan itu masih ada bersama dengan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pada bulan Maret ini, GSJ Agraha Raya tetap memberikan suatu tema, yaitu pengharapan itu diinvestasikan Tuhan. Pada pagi ini marilah kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 8. Dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema khotbah yang saya sampaikan, pengharapan itu diinvestasikan Tuhan. Tetapi mungkin kita sudah pada tahu saudara, itu investasi itu pasti berhubungan dengan yang namanya ekonomi, berhubungan dengan yang namanya modal, aset saudara-saudara. Nah, ada arti investasi secara umum yang ingin saya sampaikan kepada saudara, yaitu arti investasi ialah aktivitas menempatkan modal atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda atau lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu, saudara. Tetapi yang kita ingin bicarakan pada pagi ini tentunya bukan investasi di dalam ekonomi. Tetapi saya ingin mengulas bagaimana investasi rohani yang dilakukan Tuhan terhadap diri kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Kalau kita tadi melihat istilah investasi, tentu ada yaitu namanya investor atau pemodal. Minggu kemarin juga hambanya Bapak Jisman sudah memberitahukan kita bahwa investor atau pemodal yaitu ialah Tuhan sendiri. Tuhan ingin saudara-saudara supaya diri kita itu menjadi bagian kerajaan Allah. Nah, Tuhan ini sebagai investor, Tuhan ini sebagai pemodal yang tentunya mempunyai aset berharga. Apa itu saudara-saudara aset berharga di dalam Tuhan? Yaitu firman Tuhan
Itu adalah aset yang berharga, ya kan? Firman dengan kata-kata pengharapan, kebenaran ini adalah pengharapan, saudara. Ini adalah aset yang berharga yang Tuhan ingin tanamkan di dalam diri setiap orang percaya, saudara. Nah, pihak yang mengelola benih yang berharga yaitu siapa? Kita sebagai orang percaya. Kita waktu ingat kalau kita buka dalam kitab Kejadian bahwa manusia pertama kali diciptakan ke dunia diberi tugas untuk apa, saudara? Mengelola bumi, diberikan tanggung jawab untuk memanage, mengatur, saudara. Artinya Tuhan menginvestasikan kepada manusia pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan untuk dikelola dengan baik. Artinya Tuhan menginginkan kita sebagai partnernya dalam dunia ini, saudara-saudara. Dan kita sebagai orang percaya ialah partner-partner Tuhan pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu mengharapkan agar investasi pengharapan suatu saat berkembang dan menghasilkan buah-buah rohani, yakni hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena tidak mudah untuk membentuk hati dan pikiran orang sehingga orang itu mempunyai harapan penuh kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pada saat ini, apalagi pandemi sudah berlangsung selama 1 tahun ini, tentunya menimbulkan banyak masalah, saudara. Banyak tantangan. Tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan dalam rumah tangga, tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam usaha, bisnis, saudara-saudara. Itu yang tadinya keadaan baik-baik saja, tiba-tiba dalam sekejap semuanya menjadi berbalik arah, saudara-saudara. Semua rencana-rencana akhirnya semua berjalan tidak normal. Bahkan ada rencana-rencana yang harus ditutup, saudara, ya. Tidak dapat dilakukan oleh karena pandemi ini, saudara. Anda bisa bayangkan situasi yang begitu demikian tidak mengenakan, masalah-masalah yang begitu banyak berkembang saat ini, saudara-saudara, tiba-tiba menghampiri kita sebagai orang percaya. Bukannya hanya golongan-golongan tertentu, tapi semua manusia termasuk kita sebagai orang percaya, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami juga. Dan Tuhan mengizinkan kita mengalaminya semua. Nah, pada saat situasi ini dalam waktu 1 tahun ini, apakah setiap orang percaya tetap mempunyai harapan kepada Tuhan? Apakah mereka tetap hati dan pikirannya membuahi pengharapan di dalam Tuhan? Apakah mereka tetap mau setia di dalam Tuhan? Belum tentu, saudara. Kalau kita lihat kemarin baru-baru ini, saudara, ya, bahkan hampir tiap bulan, jangan di Indonesia, saudara, di daerah Jabodetabek aja, orang bunuh diri itu hampir tiap bulan. Kita lihat di media internet bagaimana kemarin ada orang juga terjun, saudara, ya, dari apartemen lantai 23. Karena mungkin yang saya baca isunya karena gara-gara kalah main saham. Mungkin mereka ingin mencoba menyelesaikan masalah ekonomi mereka sendiri. Sudah mencari jalan keluar sendiri. Akhirnya ketika jalan itu buntu, apa yang mereka bisa lakukan? Tidak ada, saudara. Harapan itu hilang. Putus asa, putus semangat, akhirnya melakukan bunuh diri. Itu betapa sulitnya, saudara-saudara. Makanya kita jangan anggap remeh, jangan anggap mudah bahwa membentuk seorang manusia yang bisa di dalam Tuhan mempunyai pengharapan meskipun dihimpit oleh berbagai macam masalah di dalam kurun waktu yang begitu lama sudah sangat sulit. Makanya pada pagi ini saya ingin mengajak semua saudara-saudara untuk kita benar-benar mengetahui arti pengharapan yang sesungguhnya. Yaitu apa, saudara-saudara? Kepastian di dalam hati, keyakinan yang kokoh. Yang menyatakan bahwa apapun yang terjadi saat ini, hanya Tuhanlah satu-satunya tempat meminta pertolongan dan keselamatan. Dan Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan, saudara-saudara. Itu yang Tuhan inginkan, pengharapan di dalam setiap orang percaya berkembang. Hati dan pikiran mereka dipenuhi oleh nilai-nilai kebenaran tersebut, saudara. Yang namanya investasi, saudara terkasih dalam Tuhan, itu ada 3 kondisi yang akan terjadi. Yang pertama, investasi itu akan gagal atau rugi, saudara, ya. Yang kedua, investasi itu ya stagnan, tidak berkembang. Dan yang ketiga, investasi itu akan menghasilkan, memberikan hasil, saudara. Tetapi hasilnya ini macam-macam. Ada yang sedikit, ada yang sedang, bahkan hasil berbuah atau menghasilkan yang banyak, saudara-saudara. Nah, pada pagi ini saya ingin menyampaikan ada 3 tipikal orang yang menghambat investasi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Bagaimana pengharapan itu akhirnya tidak berkembang sama sekali di dalam setiap diri orang percaya. Kalau kita mau lanjut, saudara-saudara, kita baca di dalam Lukas 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Tuhan memberikan pencerahan bagaimana
kegagalan-kegagalan benih yang ditanam di dalam hati setiap orang, saudara-saudara. Yang pertama yaitu di ayat yang Markus 8 ayat 12, orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Di pinggir jalan itu melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara orang yang belum percaya kepada Yesus, tidak. Saya berbicara kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang setiap minggunya datang beribadah, saudara ya, baik offline maupun online, orang yang sudah diberitakan tentang firman Tuhan. Tetapi golongan orang-orang ini adalah orang yang cuek, saudara. Dia orang yang tidak mau belajar, tidak mau ambil pusing. Mereka tidak mau sama sekali menanggapi, itu kan firman Tuhan yang tertulis. Itu kan firman Tuhan teori. Teori biasanya kan sesuatu yang asik-asik saja. Sesuatu yang ideal. Tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya kan berbeda. Firman Tuhan itu kan hanya berbicara tentang janji-janji manis Tuhan. Itu kan sesuatu yang mustahil. Bagaimana hal itu yang melawan kodrat Tuhan, yang melawan hukum alam itu bisa terjadi. Itu kan zaman dulu. Itu kan pokoknya banyak alasan, saudara. Jadi pada intinya mereka itu tidak mau belajar. Mereka tuh cuek, saudara. Dan yang paling parah lagi, datanglah iblis yang merampas firman Tuhan itu dari hati dia, saudara. Supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. Itu tipikal orang yang pertama. Tipikal orang yang kedua, saudara-saudara, di ayat yang Lukas 8 ayat 13. Yaitu orang yang tidak tahan uji dan tidak sabar. Di tanah yang berbatu itu melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan dan menerimanya, namun ia tidak tahan pencobaan, saudara-saudara. Orang-orang tipikal ini mudah menyerah, ya kan? Mereka gampang putus asa, saudara-saudara. Tidak tahan uji, tidak sabar. Mereka ini tipikalnya seperti orang yang memakan cabai rawit, saudara. Langsung gigit, maunya langsung pedas. Pada saat mereka berdoa, pada saat itu juga mereka ingin mendapat jawaban dari Tuhan. Pada saat mereka meminta, pada saat itu juga Tuhan memberikan solusi, saudara-saudara. Ketika menghadapi masalah, mereka meminta permohonan kepada Tuhan. Pada saat itu juga Tuhan harus memberikan jawaban atas persoalan mereka. Sudah terkasih dalam Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sabar. Apabila datang badai yang besar, masalah, tantangan, penganiayaan yang luar biasa di dalam hidup mereka, karena kebenaran ini, maka orang itu pun segera murtad, saudara. Orang ini biasanya gampang bersungut-sungut, biasanya gampang menyalahkan, saudara. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, padahal ia tidak pernah introspeksi ke dalam diri mereka. Inilah orang yang akan menjadi tempat kegagalan Tuhan di dalam investasi pengharapan Tuhan, saudara. Yang ketiga yaitu di dalam Lukas 8 ayat 14. Orang yang mengandalkan hal-hal duniawi atau bersandar kepada pengertiannya sendiri. Jadi saudara-saudara, di tengah semak duri melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi, saudara. Kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, kemapanan, kekuasaan, kenikmatan hidup, yang akhirnya menghimpit kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak berkembang, tidak menghasilkan apa-apa, sehingga kehidupan rohani mereka ini stagnasi aja, saudara. Ya kan? Ya nggak hangat, nggak dingin, suam-suam, saudara. Artinya apa? Orang-orang yang biasanya mereka mengandalkan kepada keadaan dunia ini akan berkata, saya nggak butuh Tuhan. Apapun yang saya mau, saya bisa beli dengan uang saya. Saya ini orang yang berkuasa. Saya nggak butuh Tuhan. Apapun yang saya inginkan, saya tinggal gerakkan tangan saya dari semua orang lain. Dan orang lain itu akan melakukannya buat saya. Dan itulah saudara-saudara orang yang bersandar kepada pengertian dirinya sendiri, saudara. Atau mereka memakai kekuatan dirinya sendiri. Dan ini pun akan menjadi tempat atau ladang yang gagal untuk Tuhan investasikan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengerti, akhirnya tidak berkembang apa-apa. Jadi kehidupan rohani mereka menjadi stagnasi, saudara. Meskipun mereka mengikuti Tuhan berpuluh-puluh tahun. Mereka membaca firman Tuhan. Mereka sering mendengar khotbah daripada hamba-hamba Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak berkembang. Kenapa? Karena hati dan pikiran mereka lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi. Mereka lebih mengandalkan apa yang terlihat oleh mata jasmani mereka daripada apa yang mereka lihat dengan mata rohani mereka, saudara. Inilah 3 tipikal orang yang menghambat investasi Tuhan. Dan pada akhirnya investasi yang ingin Tuhan raih
di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya pengharapan itu tetap berkembang dan terus berkembang dan bahkan berbuah banyak di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu di dalam Lukas 8 ayat 15. Artinya di tanah yang baik melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan, mempelajari dan mengerti firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, menyambut dan melakukan firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupannya, dan hidup mereka menghasilkan buah-buah yang banyak, yakni pengharapan yang teguh, yang murni di hadapan Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang tahan uji, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan, saudara-saudara ya. Mereka orang yang tidak mudah menyerah, pantang menyerah, maju terus apapun keadaannya, maju terus bersama dengan Tuhan. Mereka ini orang-orang juga yang sabar hati, saudara-saudara. Mereka nggak gerasa gerusu, mereka terus menantikan karena mereka percaya janji Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu semua hak prerogatif Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, dengan waktu yang terbaik yang Tuhan izinkan buat kita semua. Dan pada akhirnya, di dalam diri setiap orang, pengharapan itu akan berkembang dengan baik, yaitu orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap situasi. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita sudah belajar bagaimana pengharapan itu diinvestasikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak mudah, saudara-saudara, untuk hati dan pikiran kita mengembangkan pengharapan ini, saudara. Sangat sulit. Yaitu kalau kita tidak mengalaminya, tentu kita tidak tahu, saudara. Kita tidak hanya cukup mendengar, tetapi firman itu harus menjadi rema. Firman itu harus kita alami, saudara-saudara. Pengharapan Tuhan itu harus kita alami dengan banyak masalah, tantangan. Tetapi percayalah, pertolongan Tuhan dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan sedetik pun tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, karena itu adalah janji Dia. Dan memang bagi kita setiap orang percaya, biarlah pengharapan ini menjadi modal kita semua dalam mengarungi masa depan bersama dengan Tuhan, khususnya di dalam tahun 2021 ini. Dan kita juga berharap semoga pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu, bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari dunia ini. Dan Tuhan akan memberikan kita masa depan yang terbaik dengan waktu dan sesuai dengan kehendaknya yang ajaib. Terima kasih saudara terkasih dalam Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa, kita mengucap syukur bersama-sama, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan Tuhan, untuk diajar kami sebagai orang-orang yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi di dalam setiap hambatan, di dalam setiap permasalahan hidup kami punya juru selamat yang baik. Kami punya penolong yang ajaib Tuhan, yaitu Allah yang hidup. Tuhan yang berserta kami. Dia siap membantu, Dia siap memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Tuhan akan tolong masa depan kami dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan pada pagi ini kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh terus diajar supaya kami lebih dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, kita semua bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Tentunya harapan saya semua dalam keadaan baik, sehat, dan kita tetap menjaga kesehatan kita, mengingat protokol kesehatan yang harus kita sama-sama lakukan demi semuanya kebaikan kita tentunya. Salam saya buat kita semua, Maranatha. Dan kita sudah ada di minggu terakhir dalam bulan Maret. Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini, itu adalah mujizat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Dan pesan saya di minggu ini masih bertemakan pengharapan tentunya. Saudara, percayakah kita bahwa berbagai terobosan akan terjadi jika Allah bersama kita? Ada pujian yang berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus
ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Puji Tuhan, ini bukan sekedar lagu yang sering atau suka kita nyanyikan, tapi ini benar-benar mempunyai makna yang luar biasa. Nah saudara, kesalahan terbesar kebanyakan orang sehingga tidak mengalami terobosan secara nyata adalah karena langkah-langkah yang tidak terarah dan tidak ada ketaatan. Mari kita mau belajar untuk senantiasa menjadi pribadi yang menyelenggarakan kehidupan pribadi kita, keluarga kita, gereja, perusahaan, atau yang lain-lainnya dengan tetap mengacu pada apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga langkah kita menjadi langkah yang sangat akurat karena Tuhan yang memberikan arahan serta bimbingan, bahkan menetapkan dan mengatur langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah seorang pemenang. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini juga dibuat sebuah pujian supaya saya dan saudara mengingat bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah melakukannya, maka kita akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Pada saat firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang bersama kita, dan jika Allah bersama kita, maka akan ada terobosan dan berbagai mujizat terjadi. Mari harapan-harapan kita terus tetap letakkan kepada Dia, Yesus, yang mampu mewujudkan harapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya mari saya akan akhiri ibadah kita ini dengan doa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Doa adalah kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah katakan, mana mungkin Tuhan menolong saya. Doa mengubah segalanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi ini. Kami sudah ada di minggu terakhir dalam bulan Maret. Dan Tuhan sudah menolong selama bulan Maret ini. Dan Tuhan sudah melindungi, menjaga, memberkati, menguatkan, menghibur kami. Karena Tuhan segalanya untuk kami. Ya Tuhan, doa hamba-Mu secara khusus 1 minggu ke depan yang akan dilalui oleh umat-Mu Tuhan. Marilah Engkau selalu melindungi, Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menjaga, memberikan kesehatan, menjauhkan dari perkara-perkara yang jahat ya Tuhan. Dan biarlah di dalam keluarga boleh ada komunikasi yang indah antara suami istri, antara orang tua, anak-anak, antara sesama saudara, antara rekan-rekan sepelayanan. Kami boleh terus membangun hubungan yang manis dan indah di dalam nama Yesus. Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Dan kami terus sehati berdoa buat Indonesia, bangsa yang kami kasihi, karena kami ada di bumi Indonesia. Kami dilahirkan di bumi Indonesia. Kami mengasihi Indonesia. Kami mau Tuhan pulihkan Indonesia. Berkatilah Presiden kami, Bapak Jokowi dan keluarga, juga setiap aparat pemerintahan yang ada membantu kepada Presiden kami. Tuhan, beri hati yang takut kepadamu. Dan Tuhan tolong semuanya akan menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa, Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur untuk mereka semua. Dan Tuhan, mari Engkau pakai mereka terus lebih hari lebih indah. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan.
Kalau ada pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan, Engkau juga ada di sana. Kau akan memberikan jalan keluar, karena kami taruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat-Mu, baik Puri, Geraha, ataupun siapa saja yang sedang mengikuti ibadah ini. Marilah Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Marilah kita taat kepada firman-Nya. Marilah kita coba memahami kasih setia Tuhan. Marilah kita tidak akan pernah menyerah, tetapi bersemangat di dalam jalani hidup ini. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang sudah terima berkat, percaya kebesaran Tuhan, marilah kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan ikutilah protokol kesehatan. Puji Tuhan.